Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini adalah video yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, di mana ini merupakan pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang sepertinya menampar orang-orang yang selama ini ingin menggulingkan Pak Jokowi, ingin memenjarakan Pak Jokowi sekeluarga, yang punya angan-angan kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pisah jalan, ya tidak akur dan segala macam. Kalau kata Pak Prabowo, saya saksinya. Saya yang melihat kinerja Pak Jokowi secara dekat, secara langsung. Waduh, ini sudah info A1 teman-temannya, dan ini menggugurkan seluruh tuduhan-tuduhan para pembenci Presiden Jokowi. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Wow. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Bisa jadi ini ya, macan dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis. Uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada. Saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia akan ceramah. Saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya izin. Pak Surya Paloh. Jangan salahkan saya ya kalau saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Betul. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%, di mana
Coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Wow, dunia aja mengakui ya. Wow. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Waduh, ini Refli Harun ya kan, kawan-kawannya Abraham Samad, siapa lagi teman-teman? Amin Rais, ini harus nonton video ini sepertinya ya. Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Sampai dimaki-maki sama ini ya. Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat. Perbedaan itu kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi rakyat memang perlu diberi pilihan dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Tetapi kondisi sekarang di abad ke-21 ini di mana persaingan antara kekuatan-kekuatan dunia begitu besar, di mana rebutan sumber alam begitu besar, di mana ancaman perubahan cuaca begitu berbahaya, di mana PBB meramalkan bahwa sebentar lagi terjadi
kelaparan besar-besaran di bumi ini. Begitu banyak negara sekarang yang mengalami kesulitan untuk produksi pangan. Kita masih bersyukur, saudara-saudara sekalian. Dan karena itulah saya selalu mengajak kita sekarang sebagai pemimpin, Nasdem di antaranya, mewakili rakyat, kita harus berani berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Kita harus berani berpikir bahwa kita harus berani untuk selesai pertandingan. Kita harus berani melupakan kata-kata mungkin yang menyakitkan selama pertandingan. Itu biasa, ya kan? Namanya pertandingan, ya kan? Tidak apa-apa. Yang lebih penting sesudah pertandingan kita harus bersatu bekerja bersama untuk rakyat Indonesia. Rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa bersatu. Setiap pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Masa pertandingan yang menang 5 orang? Di Olimpiade yang dapat medali emas itu 1. Nomor 2 dapat perak, nomor 3 dapat perunggu. Ya kan? Yang nomor 3 bisa 2 ya perunggunya. Ya sudah, sesudah kita bertanding, ada yang dapat medali emas, kita datang kasih selamat. Negarawan ya kan? Sedih kalau kalah. Lo ketawa lagi. Kalau anak abah marah-marah mulu ya kan? Gue yang ngerasain kalah tuh. 3 kali kalah ya Pak ya? Tapi kalau kita nangis, siapa yang bisa obati? Nggak bisa. Jadi jangan nangis kelihatan. Kalau sedih nangis ya masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Tapi, nah itu, faham, mengerti bahwa ini bagian daripada hidup. Yang penting tujuan kita, yang penting itikat kita. Apa itikat kita? Saya kira Pak Surya Paloh pengusaha, apain dia bikin partai? Dia bisa enak-enak tinggal di mana? Betul. Iya kan? Karena ada suatu keinginan untuk tadi kontribusi, ingin ikut berbicara, ingin ikut memberi saran, ingin ikut bermanfaat. Demikian. Jadi saya sangat menghargai. Waktu diberitahu Pak Surya Paloh, ya kan, yang beritahu ya termasuk Muzani. Maaf Pak Surya, kadang-kadang brewok mau datang. Oh ya, mau datang. Apa? Ya, mau gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Surya? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya, enggak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, enggak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Gak apa, rakyat butuh pilihan. Tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Kalau anak abah emang nggak mau pernah mau menerima ya kan? Sama. PKS, ayo terima kasih. Bergabung. Ya kan? PKB, terima kasih. Bergabung.
Jangan pergi lagi tapi. Jangan pergi lagi tapi. Bergabung. Terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Betul, betul, Pak. Mana yang mau gabung lagi? Dan ada yang mengatakan, "Oh, ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28. Kita satu negara. Satu negara kan luasnya luas banget. Dan saudara-saudara, persaingan bangsa-bangsa sampai mereka mengatakan kalau elit Indonesia bisa kerjasama, can collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung. Panitia, saya dikasih berapa minggu lagi? Berapa minggu ya? Waduh Pak Surya, aduh. Gak apa-apa. Boleh. Waduh teman-teman, itulah ya pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto terkait dengan yang paling menarik tadi itu teman-teman. Para pemimpin dunia ternyata yang didatangi oleh Prabowo, mereka mengakui gaya kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo teman-teman. Dunia aja mengakui, tapi anak-anak bangsa kita, Refli Harun dan kawan-kawan, Abraham Samad, Amin Rais, siapa lagi teman-teman, Faisal Assegaf dan kawan-kawannya lah. Mereka malah membuat statement-statement yang sepertinya sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, dengan pemikiran-pemikiran para pemimpin dunia ya. Mereka justru mendiskreditkan Pak Jokowi, mengatai Pak Jokowi, ingin mengadili Pak Jokowi dan lain-lain sebagainya lah. Ini kan hal yang sangat ironi teman-teman. Tidak seharusnya lah mereka seperti itu. Apalagi menyandang gelar sebagai pakar hukum tata negara dan segala macam. Ya gimana teman-teman? Tidakkah mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, hal-hal positif yang dikerjakan oleh Pak Jokowi? Masa yang diangkat hanya negatifnya? Ya semua orang punya hal negatif, semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan, tapi ya kita harus meng-highlight kelebihan orang tersebut. Di samping kita mengkritisi. Jangan kita mengkritik dengan cara membabi buta gitu. Kalau kita mengkritik dengan membabi buta tanpa mengedepankan hal positif yang telah dikerjakan, ini kan tidak fair juga teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.